Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya bersama dengan Bapak Galajati, salah satu dari pembina anak yatim dalam program Yatim Smart FKM. Mari kita cari informasi dari beliau tentang pengalaman beliau selama menjadi pembina anak yatim. Assalamualaikum Pak Galajati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari asalnya dari mana jenengan? Saya dari Yogyakarta Kota. Jakarta Kota. Membina anak yatim di mana Pak Galajati? Membina anak yatim di daerah Dukuh, Mantri Jeron, Kecamatan Mantri Jeron. Dukuh, Kecamatan Mantri Jeron. Berapa anak, berapa siswa yang ikut? Kurang lebihnya sekitar 10 orang sebenarnya. Tapi untuk yang di luar yang dibina itu kami punya data sekitar 100 anak yatim. Hanya saja yang dibina secara rutin itu sekitar 10 orang. Insyaallah, 10 orang. Sejak kapan panjenengan menjadi seorang pembina anak yatim di program Yatim Smart FKM ini, Pak? Sejak tahun 2016. Jadi kami pada tahun 2016 itu kami membuka 10 anak yatim, yang mana anak yatim itu kami bina secara serius. Dan anak yatim yang mungkin dia merasa bagaimana ya, keberatan ketika dibina, dia jadi malas-malesan atau gimana, kita ganti. Jadi kita ganti yang mereka yang benar-benar mau untuk dibina dari sisi perbaikan ibadahnya, akhlaknya, maupun dari sisi dunianya. Kita perbaiki, dari beri motivasi untuk besok ke depannya, untuk masa depannya. Kita berikan pengajaran motivasi-motivasi tentang bisnis. Kita ajak outing kelas, kita ajak dia untuk berinspirasi, mendapatkan inspirasi dari guru-guru pebisnis di luar seperti tukang roti, bagaimana cara kita membuat roti dari bakery. Terus selanjutnya dari yang sederhana saja, dari membuat atau memperbaiki lampu yang rusak gitu loh. Karena itu skill yang dibutuhkan, baik dibutuhkan di kota maupun dibutuhkan di daerah pelosok, insya Allah bisa begitu. Insya Allah. Seperti itu Pak Galajati. Dari tahun 2016 sampai sekarang akhir dari 2020, ada kisah menarik atau pengalaman menarik selama panjenengan mengajar itu apa Pak Galajati? Pengajaran yang menarik itu ada seorang siswa yatim. Dia kita ajari untuk Iqra, kemudian tahsinnya, kemudian masuk ke Al-Quran, kemudian dia bisa menghafal Al-Quran dari juz 30. Nah, dari situ dia mengajarkan lagi di desanya. Dia menjadi guru TPA, walaupun dia masih SMA dan kelasnya masih SMP, tapi dia bisa mengajarkan kembali di desanya. Itu luar biasanya, Masya Allah. Dan dia udah bisa mulai mandiri, walaupun hanya jualan pin atau bros gitu. Ya apa aja yang dia bisa jual, dia bisa mandiri, membantu orang tuanya seperti itu. Dan dia berprestasi ya. Dia juga berprestasi dari ranking pertengahan, kemudian dia jadi ranking 2, ranking 1, dan dia istiqomah di situ terus di sekolahnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian itu tadi cerita tentang anak yang menarik. Kemudian ada tidak dari salah satu anak atau beberapa anak itu yang dari panjenengan selaku pembina punya rencana potensi ke depan untuk anak-anak itu untuk melanjutkan pendidikan seperti apa, ada tidak? Yang sekiranya berprestasi, kami carikan donatur untuk kita angkat sampai ke universitas hingga dia lulus. Kebetulan ini ada satu donatur yang dia mencari anak yatim yang dia inginkan untuk disekolahkan sampai lulus kedokteran. Begitu. Insyaallah. Luar biasa, sangat menarik cerita dari Bapak Galajati ini tentang program dari Yatim Smart, program Yatim Smart dari FKM ini. Dan dari 10 anak itu masih ada 100 anak yang
bisa untuk diikutkan dalam program pembinaan anak yatim ini. Kira-kira Pak, setelah acara ini ada berapa anak lagi atau rencana panjenengan berapa anak lagi yang akan Bapak ikutkan untuk program Yatim Smart ini? Karena penyampaian panjenengan tentang manfaatnya kan luar biasa. Berapa anak Pak? Ya, nanti kita saring dulu ya, dari 100 anak itu nanti kita coba kita door to door, kita kunjungi mana yang layak untuk bisa dibina, karena tidak semua anak yatim itu mau dibina, mau diarahkan pendidikannya agar sholatnya menjadi lebih rapi, bacaan Qur'annya menjadi lebih bagus, terus tambah hafalnya lebih banyak. Itu tidak semuanya mau. Dari situ, walaupun tidak semuanya mau, akan tetapi seiringnya berjalannya waktu, itu sebenarnya semuanya itu mau gitu loh. Tapi kita perlu pendampingan dari rumah ke rumah agar memotivasi mereka yang tadinya cuman ya ngandalkan ngelukro di rumah, agar mereka bisa membantu ibunya memperoleh pendidikan yang lebih layak, dan dari pendidikan, dari ilmu itu mereka bisa memperoleh inspirasi untuk masa depannya begitu. Insyaallah. Siap. Jadi semakin banyak donatur yang ikut, tentu semakin banyak nanti anak-anak yatim yang mendapatkan manfaat. Terakhir, untuk Pak Galajati, jenengan sehari-hari aktivitasnya apa Pak? Saya sebenarnya sehari-hari hanya pedagang pasar di daerah Bantul begitu. Ya selain itu ya ini untuk diikutkan agar kita bisa memperoleh manfaat hidup, ya kita sambil mengajarkan pengalaman yang hidup yang kita miliki begitu. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyisakan waktu untuk meningkatkan skill pendidikan dan keilmuan anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan dari kita semuanya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Galajati selaku pembina anak yatim di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.